Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Sutrisno selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi mengenai proposal penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Farsya, NPM 2020-50249, kelas F. Judul penelitian saya yaitu pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran online. Studi deskriptifnya pada Hijab NS Official. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu ada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, terlebih dalam perkembangan teknologi internet. Teknologi mulai digunakan untuk melakukan tukar informasi, berita, dan teknologi juga sudah mulai digunakan untuk merambah dan memajukan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, perusahaan memerlukan strategi pemasaran dalam memasarkan dan menarik perhatian dari konsumen. Solusi pemasaran yang sangat tepat dalam teknologi internet yaitu dengan pemasaran online. Pemasaran online menggunakan media sosial merupakan bentuk usaha baru dalam memasarkan produk atau jasa serta membuka jalur baru untuk membangun komunikasi antara pelaku usaha dengan para pengguna produk atau jasa. Sekarang banyak pelaku bisnis mulai mengembangkan usaha-usahanya yang dikelola dari offline ke online. Online shop merupakan toko yang menjual produk ataupun jasa melalui internet. Para pemilik online shop menggunakan internet sebagai media pemasaran yang dipengaruhi oleh tren masyarakat dikarenakan membeli kebutuhan barang dan jasa melalui internet sudah menjadi satu rutinitas konsumen saat ini. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan media sosial Instagram yaitu pada online shop Hijab NS Official. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama ada bagaimana Hijab NS Official memasarkan produk melalui Instagram dan bagaimana pemanfaatan Instagram sebagai media pemasaran online oleh Hijab NS Official. Fokus penelitiannya yaitu memfokuskan tentang pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran online oleh Hijab NS Official. Selanjutnya, ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana Hijab NS Official memasarkan produk di Instagram, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana Hijab NS Official memanfaatkan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran online. Kegunaan penelitiannya yaitu ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan cara pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran online. Yaitu yang kedua ada secara praktis, yakni dapat memberikan manfaat bagi Hijab NS Official dalam menerapkan strategi komunikasi pemasaran guna memasarkan produk dalam hal pemanfaatan sosial media. Selanjutnya ada review penelitian sejenis. Di sini saya mengambil 3 penelitian, yaitu yang pertama ada Ambo Amang 2013. Fokus penelitiannya kepada strategi komunikasi perusahaan PT Ma7 Indonesia yang merupakan industri kreatif. Metode penelitiannya yakni menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu yang dilakukan oleh PT Ma7 Indonesia mengenai pemasaran produk kreatif banyak mulai menggunakan jasa tersebut, baik dalam konsumen menengah ke atas maupun konsumen menengah ke bawah. Lalu yang kedua ada Husni Mubarok 2014. Fokus penelitiannya yaitu pada strategi komunikasi pemasaran online melalui akun Twitter. Metode penelitiannya yaitu dikumpulkan pada melalui file research, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu dilakukan oleh akun Twitter @kalimik mampu memberikan stimulus terhadap para followers untuk terlibat dalam aktivitas komunikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada Ahmad Rifki Septiawan 2015. Fokus penelitiannya pada strategi komunikasi pemasaran
buku dalam meningkatkan penjualan melalui media sosial Instagram. Metode penelitiannya yaitu menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu melakukan analisis SWOT agar dapat mengetahui, mengolah, dan mengevaluasi hal-hal yang dapat membuat strategi pemasarannya semakin efektif. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual, yaitu komunikasi pemasaran, yakni upaya untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image. Di sini saya mengambil teori komunikasi yaitu IMC, Integrated Marketing Communication, yang diperkenalkan oleh Don E. Salch, yakni IMC ini adalah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Lalu di sini ada media penyampaian pesan ini memegang peran penting dalam proses komunikasi, karena tanpa media, pesan tidak akan sampai pada kelompok audiens yang diinginkan. Lalu di sini saya akan mengambil media sosial Instagram karena menjadi dunia bagi para penggunanya, di mana memposting menjadi suatu rutinitas, bahkan keharusan. Instagram ini sebagai referensi nilai eksklusif, modern, urbanis, dan kosmopolitan. Lalu seorang pengusaha apabila memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran akan memberikan beberapa keuntungan. Dan kemudahan Instagram sebagai media yang tidak berbayar untuk melakukan sebuah pemasaran mampu memberikan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan fitur dan jasa endorse. Selanjutnya ada jenis dan objek penelitian. Jenis penelitiannya ini menggunakan deskriptif kualitatif, karena bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Lalu objek penelitiannya dilakukan oleh pada akun Instagram Hijab NS Official. Selanjutnya ada pendekatan penelitian, yakni jenis pendekatan komunikasi pemasaran, yakni pendekatan yang dilakukan oleh yang digunakan untuk meneliti bagaimana sebuah perusahaan merencanakan komunikasi pemasaran serta pelaksanaannya. Lalu selanjutnya ada sumber data. Di sini sumber data penelitiannya adalah pemilik perusahaan Hijab NS Official, yakni ada Nova Dwi Agustina dan Sinta Yulia. Lalu di samping informan tersebut, peneliti juga mencari data yakni dari konsumen Hijab NS Official, ada Adifa Nur Marifa dan Yasmin Arafah. Selanjutnya ada metode penelitian data, ada observasi, fokus penelitian, dan dokumentasi. Observasi di sini yakni langsung berkunjung ke lapangan untuk mengamati bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan sehari-hari dari segi bentuk pelayanan terhadap konsumen maupun hal menarik lainnya. Lalu selanjutnya ada fokus penelitian, yakni mewawancarai beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan objek penelitian, yaitu pemilik Hijab NS Official, admin testimoni Hijab NS Official. Lalu ada di sini ada dokumentasi, yaitu memperoleh secara langsung hasil dokumentasi dengan turun secara langsung di lapangan dan mencari beberapa media seperti koran dan majalah, serta mengikuti akun media sosial yang digunakan oleh Hijab NS Official. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen ini didukung dengan pedoman wawancara untuk memudahkan penelitian dalam berdialog dengan informan. Maka alat-alat dokumentasi lain juga digunakan seperti kamera atau handphone untuk merekam suara. Lalu selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Jadi analisis ini ada 3 langkah, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kalau produksi data di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data. Penyajian data di sini yakni seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak. Penarikan kesimpulan
dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.